nomor 1, nomor 2 sudah. Singkatnya yang nomor 1, orang yang memenuhi janji Allah dan tidak mengingkarinya adalah orang yang betul-betul menggunakan hidup dan kehidupannya untuk kebaikan ibadah dan amal solih. Kata Rasulullah, u'budullaha wahda wa la tusyriku billahi syai'a. Wajib kamu beribadah kepada Allah, mengisahkan mentauhidkannya dan tidak syirik, tidak mensekutukannya. Ibu mohon maaf, saya mau tanya dengan 3 hal. Pertanyaan ekstrim ini ya. Yang pertama, pertanyaan saya, ibu-ibu, kalau panjenengan ditanya amal kebaikan ibadahnya sudah baik dan sempurna atau belum? Amal kebaikannya sudah baik, benar dan sempurna atau belum? Apa kata kita ambil Bu nasihat dari Bu Hamka? Pemenang yang sebenar-benarnya pemenang itu adalah orang yang mau mengakui kekurangan, kesalahan. Pemenang sebenarnya pemenang itu orang yang mau mengakui kekurangan, kesalahan, kelemahan, bahkan dosanya. Tapi orang pemenang yang sebenar-benarnya pemenang yang sebenar-benarnya pemenang itu adalah yang mau mengakui kekurangan, kesalahan, lemah, dosanya. Kesalahannya diakui, saya salah, saya dosa. Kemudian dia saya ulangi. Pemenang sebenarnya pemenang itu adalah yang mau mengakui kekurangan, kesalahan, kelemahan dan dosanya. Kemudian dia tutup. Nah ini Bu, kemudian dia tutup, bukan hanya ngaku saja tapi tidak ada tindakan. Kemudian dia tutup dengan kebaikan-kebaikan ibadah dan amal solih. Kalau kata Nabi apa? Seorang muslimah yang baik itu dia tidak boleh terjatuh dalam satu lubang yang sama 2 kali. Ya, itu ada, kita ambil garis benang merahnya di situ ya. Yang kedua pertanyaan saya. Pertanyaan yang kedua, ibu-ibu, kesalahan dan dosa-dosanya masih banyak atau tinggal sedikit? Sekali lagi, kesalahan dan dosanya masih banyak atau tinggal sedikit? Masya Allah, ini kejujuran yang luar biasa ya. Yang hari ini banyak orang udah nggak jujur Bu. Ya, orang yang jujur kata Nabi apa? Alaikum bisidqi, hendaknya kalian berlaku jujur. Kenapa? Jujur itu dicintai oleh Allah, disukai oleh manusia, membawa kebaikan, menghantarkan ke surga. Amin gitu dong. Lama banget sih, harus diapa-apain dulu. Saya ulangi. Alaikum bisidqi, hendaknya kalian berlaku jujur dalam kehidupan ini. Kenapa? Karena jujur itu dicintai oleh Allah, disukai oleh manusia, membawa kebaikan, menghantarkan ke surga. Amin. Dan jauhi oleh kalian dusta. Jauhi oleh kalian dusta. Kenapa? Karena dusta itu dibenci oleh Allah, dijauhi oleh manusia, membawa keburukan, menyeret ke neraka. Nauzubillah min dzalik. Bu, mau tanya, biasanya yang nggak jujur suami atau istri? Dua-duanya parah banget ini berarti. Ya, kalau dua-duanya nggak jujur nih berarti rumah tangganya mantas, banyak jenis setan iblis yang masuk di dalam rumah tangga tersebut. Coba tenangkanlah dirimu, jangan terburu nafsu. Sekali lagi saya tanya, dan saya pelan-pelan aja nanyanya. Ibu-ibu, biasanya yang nggak jujur suami atau istri? Istri. Ya udah. Kalau ibu udah bilang istri, udah selesai urusannya. Tapi tadi ibu ada bilang suami. Nah, kalau ibu bilang suami itu ada kelanjutan pertanyaan. Kalau bilang suami ya Ustadz yang nggak jujur, pertanyaan selanjutnya apa? Nah, dulu nemunya di mana? Tapi kalau jujur, iya, alhamdulillah. Ya, ya, itu namanya, ya itu urusan dia dengan Allah. Dan Bu, dan itu namanya apa? Nasib gitu Bu. Ya sudah, urusan saya dengan Allah. Di mata saya suami, misalkan seorang wanita, suami kok ngebohongi di belakang yang tidak diketahui, itu urusan dia dengan Allah. Makanya di mana Bu? Mohon maaf, kalau ada ibu punya teman, punya sahabat, punya saudara, punya tetangga, kok suaminya nggak baik, brengsek, tak sholat,
badannya berantakan, pelitnya 17 setan, ya. Galaknya, kasar dia sama istrinya. Ya. Bu, kalau ada teman ibu, tetangga ibu yang punya sikap suaminya nggak baik seperti tadi itu apa? Suruh teman ibu, suruh buatin kopi, dicampurin dengan doa. Racun. J. Gini, saya selalu berpikiran bahwa suami saya jujur. Nah. Meskipun ada kebohongan, tapi saya tidak mengatakan bahwa ini hanya kebohongan. Ah. Suatu ketika kita tahu bahwa dia bohong. Nah, ketika saya tahu bahwa dia bohong, saya tanya, kamu gini ya? Enggak, begitu enggak sama itu sudah urusan dengan Allah. Saya udah gitu langsung. Saya tidak, kamu bohong, aku ini dan. Iya. Saya tetap udah ketika dia mengaku tidak gitu. Ya udah, itu selesai, saya tidak meneruskan lagi. Itu yang paling baik tadi Bu, mestinya tadi buatin kopi, campurin doa, biar jadi ruqyah. Mudah-mudahan dia menjadi obat, menjadi sadar dan dapat hidayah. Nah, kalau cyanida dia kalau kemudian ya dia jadi minum, kalau yang salah minum ibu sendiri. Ya, tapi gini, salah potong rambut nyesel sesaat, salah pilih pendamping hidup nyeselnya seumur hidup jika ada jikanya, jika mempertahankan kesalahan dan penyimpangan. Salah pilih pedoman hidup jelas, salah pilih keyakinan hidup jelas, dunia akhirat dia akan rugi. Nah, ya kalau tahu pasangan hidupnya misalkan nggak jujur, dia gempur dengan doa. Bu, perhatikan, hidup ini pilihan. Hidup ini pilihan. Tentukan pilihan, hadapi kenyataan, kembalikan, sandarkan kepada Allah. Mau tumbuh atau layu, mau bangkit atau mau sakit, mau putus atau mau terus, mau berubah atau begitu-gitu saja, mau susah atau mau bahagia, tergantung diri kita. Tapi kembali lagi, tentukan pilihan, hadapi kenyataan, kembalikan, sandarkan kepada Allah. Makanya kalau seorang istri tahu suaminya nggak baik, bahkan sampai misalkan diam-diam poligami, nggak usah terus marah, malah tambah lembut, tambah baikin aja. Tapi walaupun ya bahasanya ini, kalian tak tahu sebenarnya hatiku sangat merana, tapi aku tunjukkan ketegaranku. Mulai baikin, Pak, aku udah tahu kok Pak. Sebenarnya kamu kan sebetulnya sudah nikah lagi kan, diam-diam. Kok kamu tahu? Aku tahu. Udahlah, nggak usah debat itu. Aku udah tahu. Sama fulana kan. Kamu nggak marah mah? Yang ngapain marah? Sudah menjadi takdir Allah. Cuman aku mau tanya, Papa ini masih sayang nggak aku sama anak-anak? Ya sayang mah. Ya kalau kamu sayang, buktikan kesayangan cintamu itu padaku dan anak-anak. Rumah ini atas nama aku atau anak-anak? Dah. Di atas nama rumahnya, atas nama dia, kendaraannya iya, kontrakan iya, itu bengkel ya, pabriknya atas nama dia. Setelah itu pergi kamu dari sini gitu. Loh, harus begitu. Kalau daripada emosi dia udah nemenin selama 37 tahun setengah nggak dapat apa-apa. Capek, Bu. Iya toh? Apalagi mohon maaf, ada istri yang bodoh tuh, marah dia emosi sama suami. Ya udah, kalau gitu ini tak balikin, ini cincin dari kamu. Oh, senengan dia, Bu. Ya kan? Oh, malah 40 tahun. Astagfirullahaladzim. Nah, artinya emosi, Bu, jangan pernah gini, perhatikan. Jangan pernah mengambil keputusan itu sambil marah dan emosi. Itu biasanya cenderung merugikan diri sendiri. Dipikir, karena seorang muslim mukmin itu dia punya apa? Berpikirnya manfaat dan madaratnya. Kalau manfaatnya saya putus apa? Kalau terus tadi mau putus atau mau lanjut, ya. Kalau mau putus atau terus. Kalau terus memang saya harus banyak sabarnya. Mudah-mudahan masih ada satu harapan, ya, suatu hari nanti Allah mengabulkan doaku, dia menjadi sabar, menjadi baik, menjadi dapat hidayah. Sudah. Tapi kalau bertahun-tahun lamanya, semakin hari malah semakin menjadi-jadi, ya sudah. Sabar di sini makanya.
Makanya apa? Tentukan pilihan, hadapi kenyataan, kembalikan, sandarkan kepada Allah. Hidup ini pilihan, mau tumbuh atau layu, mau bangkit atau mau sakit, mau susah atau mau bahagia, mau begitu-gitu saja atau berubah, tergantung diri kita. Tapi kembalinya kepada Allah. Wa idza sa'alta fas'alillah, wa idza sta'anta fasta'in billah, wa idza tawakkal fal tawakkal 'ala Allah. Kalau kamu minta pada Allah, kalau kamu mohon pada Allah, bersandar tawakal ya juga hanya kepada Allah. Baik. Jadi Ibu apa tadi? Sampai di mana tadi? Jadi orang yang memenuhi janji Allah, intinya hidup dan kehidupannya dia gunakan untuk Allah. Kemudian gemar silaturahim sudah. Nah sekarang yaitu yang dimaksudkan takut kepada Allah. Ibu paling tidak takut kepada Allah harus kita miliki dalam 4 hal. Ibu tahu ayatnya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Takut itu paling tidak ya dalam 4 hal harus kita miliki. Kalau ayatnya tentang takut Ibu tahu kan? Wa amman wa mang sakulat mawazinu, kayaknya nggak ada tentang takutnya itu. Itu tentang barang saya melakukan amal, kalau ya dia kebaikan dicatat walaupun sebesar darah kecil pun juga dicatat keburukannya. Wa amaman khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Ini yang menarik. Itu ayat Ibu cari dalam Al-Quran pasti ketemu. Gimana, mau cari sendiri atau perlu bantuan? Bu, kalau di tempat lain saya tanya, Ibu mau cari ayatnya sendiri atau perlu bantuan? Malah bilang gini, Ustadz mohon maaf ya, kalau kami sudah ngerti nggak ngundang Ustadz, katanya gitu. Nyerah saya bukan. Surat 79. Surat 79 An-Nazi'at. Surat An-Nazi'at surat 79. Coba siapa nak membaca? 40-41. Surat surat An-Nazi'at surat yang ke 79 ayat 40-41 ya. Siapa nak membaca? Wa amman khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata yal ma'wa, ayat 40-41. Silakan, siapa nak membaca? Boleh yang kenceng Ibu, biar yang lain menyimak. Adapun orang-orang yang takut pada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan sesungguhnya surga tempat tinggalnya. Adapun orang yang takut akan kebesaran Allah. Surat 79 40-41. Bu, ini dibuktikan takut kepada Allah itu bagaimana dalam ayat ini? Wa amman khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut akan kebesaran Allah, kemudian dibuktikan Bu, dia cegah hawa nafsunya, emosi amarahnya, betul-betul dia kekang Bu, dia penjarakan betul Bu dari melakukan kekafiran, kemungkaran, kemaksiatan dan dosa. Apa balasannya? Fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka dia akan mendapatkan surganya Allah. Nah Ibu perhatikan, di dalam surat Ar-Rahman ternyata kita sering baca tapi lupa. Apa balasan Allah pada orang yang punya sifat takut? Halo? Kalau ayatnya Ibu cari sendiri ini nanti, karena saya ya nggak hafal. Dalam surat Ar-Rahman tentang takut ini Bu, waliman khafa, kelanjutannya gimana? Gak apa aku Ustaz. Waliman khafa maqama, bukan waliman khafa fa innal waliman khafa. Adapun orang yang memiliki rasa takut yang sangat kepada Allah, dengan mana takutnya? Dia akan mendapatkan 2 surga juga. Nah, ayat yang berapa cari sendiri. Nah, baru setelah itu fabi ayyi ala'i rabbikuma.
Ayat berapa? Coba boleh dibacakan, Bu? Biar kita tahu betapa dahsyatnya takut yang benar itu. Bukan hanya satu surga loh, Bu. Halo, satu surga aja luasnya selangit, ya, langit dan bumi kan. Ini 2 surga. Monggo, Bun. Ayatnya boleh dibacakan? Bunyi ayatnya. Waliman khafa maqama, nah, fa inna jannatan, maka dia mendapatkan 2 surga. Bu, 1 surga saja tadi tuh. Nah, tadi pertanyaan saya kan baru 2 kan tadi. 1, amal kebaikan ibadahnya belum sempurna. Dosa-dosa kesalahannya masih banyak. Terus pertanyaan yang ketiga, Bu, ibu-ibu pingin masuk surga atau pingin banget masuk surga? Pingin masuk surga atau pingin banget masuk surga? Masya Allah, tabarakallah, ya. Amal kebaikan ibadahnya nggak sempurna, kesalahan dosanya masih banyak. Pingin banget masuk surga. Semoga Allah memberkahi merahmati kita semua, Bu. Amin ya Rabbal. Ya toh, karena memang kita tuh masuk surga bukan karena amal kita, tapi karena rahmat dari Allah, ya. Tapi tetap dengan perantara amal juga. Nah, baik ya. Jadi ternyata orang yang takut kepada Allah itu memang nggak banyak, Bu. Sebetulnya kalau orang sudah memiliki rasa takut kepada Allah, pasti dia tutur katanya akan baik. Kenapa? Dia ingat betul. Mulutmu lidahmu adalah surga nerakamu. Harimau di hutan sana, di Bonbin sana. Memang ada kesamaan. Nah, ini betul nih. Memang ada kesamaan, baik pria atau wanita, laki atau perempuan masuk neraka. Memang ada kesamaan. Baik pria atau wanita masuk neraka dikarenakan lidahnya, ini memang ada kesamaan. Termasuk yang paling banyak menyebabkan pria atau wanita masuk neraka dikarenakan lidahnya. Karena lidah harus dijaga. Karena lidah tak bertulang. Karena lidah harus dijaga. Karena lidah tak bertulang. Itu tahun berapa itu? Astagfirullahaladzim. Baik, kita kembali. Sekarang Bu perhatikan, takut kepada Allah itu paling tidak 4 hal harus ada pada diri kita. Setiap muslim mukmin harus takut akan 4 hal ini. Yang pertama, takut. Saya sebutkan dulu poinnya, Bu, ya, nanti urainya. Jadi takut kepada Allah itu paling tidak mencakup 4 hal. 1, takut jika Allah mencabut petunjuk dan hidayah dari dirinya. Wah, ngeri nih, Bu. Takut jika Allah mencabut petunjuk dan hidayah dari dirinya. Bu, orang-orang yang murtad itu jelas hidayah dicabut oleh Allah, tak, Bu? Habislah orang itu. Ya, nanti uraiannya. Takut jika Allah mencabut petunjuk dan hidayah dari dirinya. Habis. Ngeri nih, Bu. Dan itu terjadi di zaman Nabi juga ada. Nanti kita akan kisahnya, ya. Yang kedua, takut melanggar hukum aturan syariat Allah. Takut melanggar hukum aturan syariat Allah. Bu, biasanya orang yang nggak takut kepada Allah tuh nabrak sana nabrak sini. Bu, biasanya orang yang nggak takut kepada Allah tuh cenderungnya dia sombong, cenderungnya dia bohong. Ya, lupa diri. Jadi yang kedua, takut jika melanggar hukum aturan syariat Allah. Yang ketiga, takut jika dicampakkan ke dalam azab nerakanya Allah. Takut jika dicampakkan ke dalam azab nerakanya Allah. Nauzubillah min dzalik.
Yang keempat, nah 1 sampai 3 tadi kan dari saya tentang takut tadi. Nah coba yang keempat gantian dong dari ibu, masa aku terus. Ayo dong gantian, masa aku terus. Takut tidak mendapat rahmat termasuk di poin 1 bun. Ayo pura-pura mikirnya jangan terlalu lama. Ayo ibu, ayo pura-pura mikirnya jangan terlalu lama. Ini bu siapa ini? Ya? Masa nggak tahu? Pasti begitu dibalik-balik pertanyaannya. Saya sudah menduga tuh. Bu, ini yang keempat ini kadang-kadang orang nggak kepikir. Padahal ini ngeri loh bu. Takut ketika dalam ujian ditinggalkan oleh Allah, tidak ditolong Allah. Ngeri nggak? Takut ketika di dalam ujian ditinggalkan Allah atau tidak ditolong. Makanya bu, seberat apapun ujian, sebesar apapun ujian bu, jika Allah tetap menolong kita, insya Allah kita selamat. Amin. Tapi bu, sekecil apapun bu, ya, takut ketika dalam ujian ditinggalkan Allah atau ditinggal oleh Allah, tidak ditolong Allah. Sekecil apapun bu, itu ujian kalau ditinggal oleh Allah, nanti yang menguasai nafsu kita. Tapi seberat apapun, sebesar apapun bu, ujian itu ya datang, orang ujian itu adalah Allah menolong kita, aman bu. Ada orang bu, ini ibu mau saya kasih contoh. Ibu mau saya kasih contoh, laki-laki yang bodoh atau perempuan yang bodoh. Karena ini pilihannya contohnya sama nih. Pilih, saya kasih contoh laki-laki yang bodoh atau wanita yang bodoh. Wanita ya, bagus. Bu, ada seorang wanita, dia menikah dengan seorang laki-laki. Laki-laki ini bu, ya hanya wajahnya memang tampan. Dari sisi ekonomi nggak kita katakan kiri, enggak, tapi kurang mampu. Dia kelihatan baik, kelihatan solih. Si wanita tadi bu, masya Allah, ya toh, dia wanita yang wajahnya cantik, ya, dan dia the have dari keluarga yang mampu dan kaya. Dia menikahi laki-laki tadi karena ketampanannya dan kelihatannya solih. Singkat cerita, setelah dia menikah bu, apa yang terjadi? Rumah milik dia. Bang, dia dari keluarga yang mampu kok. Nah, berapa kali banyak laki-laki yang kaya, yang tampan juga menggoda dirinya dia. Maaf ya, saya sudah punya suami. Jangan ganggu-ganggu saya. Banyak sekali wanita laki-laki yang menggodanya, tapi dia nggak mau karena dia jaga kesetiaannya bu. Dia sayang betul sama suaminya. Pokoknya kamu pengertian aja lah sama aku. Udah kamu sholat doa ya, kalau sempat ngantarin aku, enggak ya nggak apa-apa, kamu di rumah ya. Singkat cerita apa bu? Begitu sayangnya si istri tadi. Suatu hari si istrinya ya, karena dia seorang direksi ya, dia berangkat kerja ya. Ternyata baru jalan setengah jam atau 40 menit, padahal perjalanan ke kantornya 1 jam ya, masih kurang 20 menit lagi. Loh, ini kayaknya ketinggalan nih surat-surat. Akhirnya bu, dia balik lagi sama supirnya. Balik lagi, kenapa bu? Udah balik lagi, karena rumahnya agak masuk gang, walaupun dia ingin gampang, udah kamu sini aja. Begitu dia mau masuk rumahnya, loh rumahnya nggak kekunci. Begitulah memang cara Allah membukakan rahasia. Dia mau salam nggak jadi salam. Begitu dia masuk bu, dari kamar pribadinya terdengarlah suara cekikak-cekiki suaminya dengan wanita lain. Dia menjerit bu. Akhirnya bu, banyak tetangga-tetangga, aduh, suamiku kurang ajar, kurang ajar. Stres dia bu, akhirnya dia usir suaminya dengan perempuan itu, bos, suruh bawa sama warga ke polisi. Stres berat dia bu. Selama ini dia udah pontang-panting cari uang, suaminya hanya tinggal menyenangkan saja, nggak diminta apa-apa bu.
Tapi gitu, apa yang terjadi? Stres, besok harinya malah dia bunuh diri, Bu. Coba. Ini kan bodoh banget sih perempuan seperti ini kan? Bodoh atau on? Nauzubillah min dzalik. Berarti apa? Kalau dia selesai, berarti nggak selesai, apalagi dia semua serba ada kok. Tuh, ini satu contoh ujian itu, Bu, yang kita takutkan ketika Allah menguji, Allah meninggalkan kita. Sebaliknya, Bu, sebesar apapun ujian, kalau Allah tetap menolong kita, menjaga kita, Bu, aman kita, Bu. Makanya apa, Bu? Gimana doa menghadapi ujian? Gimana doa menghadapi ujian? Jangan tanya, doa yang mana? Doa yang mana? Selain kalau doanya yang dari Nabi kan, Allahumma ajirni fi musibati wahlub li khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala kebaikan dari ujian musibah yang kau berikan kepadaku, dan berikanlah ganti yang terbaik darinya. Kan gitu kan? Ini yang dari saya nih, boleh ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, janganlah kau beri aku ujian kecuali dengan ujian itu aku bisa menjadi lebih baik dalam ketaatan dan keimanan, dan mendapatkan cinta ridhamu. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, janganlah kau beri aku ujian kecuali dengan ujian itu aku bisa menjadi lebih baik dalam ketaatan dan keimanan, dan mendapatkan cinta ridhamu. Masya Allah ya. Jadi ini kita kalau sering berdoa ini, Bu, andaikan ada ujian, bukan kita menolak ujian. Hidup ini selalu dalam ujian, Bu. Sampai kapan ujian itu, Bu? Apa kata Rasulullah? Ma min muslimin wa muslimatin fi ma ma'nahu. Tidaklah, ketahuilah, pasti kalau saya simpulkan, baik laki ataupun perempuan pasti dia akan diuji oleh Allah. Ada yang suami diuji dengan istrinya, istri diuji dengan suaminya, orang tua diuji dengan anaknya, anak diuji dengan orang tuanya, besan diuji dengan besannya, mantunya, bisa jadi diuji dengan apa? Usahanya, bisnisnya, dan juga fisiknya. Ya, sampai kapan, Bu, selesai itu? Sampai datangnya ajal kematian. Dia tetap istiqomah nggak dalam Islam dan iman. Makanya yang keempat tadi banyak orang nggak nyadarin. Ya, takut jika Allah, kita takut kita dalam ujian Allah meninggalkan kita. Ngeri nggak, Bu? Ngeri, habis lah. Doanya Nabi Yunus yang gimana? Kalau doanya Nabi Yunus itu kan kaitannya dengan memang ada unsur kesalahan kekhilafan kita. Ya itu bisa saja, tetapi kaitannya ini kan dengan pas dapat ujian. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, memang ada karena kesalahan kekhilafan kita. Entah dari ucapan kita, entah perilaku kita, atau kurang syukurnya kita, atau kurang baiknya kita. Nah, kita berdoa seperti itu agar apa? Jangan sampai kita mendapatkan hukuman gara-gara perilaku kita. Kan keburukan itu juga akan menuai balasan kan, Bu? Ada yang di dunia ini dikasih balasan langsung oleh Allah azab. Tapi ada mungkin di dunia ini dia nampaknya bebas dalam pandangan manusia, hukum manusia. Tapi di akhirat dia nggak bisa mengelak. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, menyadarkan diri kita, Bu, agar kita ini jangan sampai dalam lingkaran yang diharamkan, dilarang oleh Allah. Tapi andaikan kita sudah melakukan tanpa kita sengaja, kita doa itu agar apa? Kita mohon ampunan rahmat dari Allah. Amin, gitu dong. Lama banget sih. Gimana, Bun? Kita ulangi yang mana?
Oh ya, baik. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, janganlah kau beri aku ujian kecuali dengan ujian itu. Nanti boleh Ibu ganti dengan ujian ini juga boleh ya. Itu sama itu atau ini tergantung mana Ibu enaknya. Kecuali dengan ujian itu aku bisa menjadi lebih baik. Aku bisa menjadi lebih baik dalam ketaatan dan keimanan. Dan hebatnya nih yang terakhirnya apa? Dan mendapatkan cinta ridhamu. Wah Bu, Masya Allah, kalau Allah sudah mencintai meridai kita, aman hidup ini Bu. Makan pakai tahu tempe, alhamdulillah. Yang penting nggak tiap hari. Sebab kalau makan pakai tahu tempe tiap hari ternyata positif, bisa mengakibatkan darah tinggi. Iya, ini lagi. Astagfirullahaladzim. Jadi Bu, ternyata orang yang beriman doa itu asik menurut saya. Ya Allah, janganlah kau beri aku ujian. Kalau kita dalam ujian nih, kecuali dengan ujian ini aku bisa menjadi lebih baik dalam ketaatan dan keimanan dan mendapatkan cinta ridhamu. Nggak perlu berkeluh kesah. Nanti Bu, suatu saat kita akan kaji materi gini, kesalahan dan dosa orang yang sakit. Kesalahan dan dosa orang yang sakit. Ibu pernah sakit? Ibu pernah sakit? Sakitnya di mana? Oh ya sudah. Astagfirullahaladzim. Oh gitu ya. Ya. Dan di bawahnya Bun ya. Kalau sini kan dada ya Bun ya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Allah. Ya kita doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah.